Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan. Kisah Para Rasul 17 ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saudara yang terkasih, dalam tur pelayanannya, sampailah Rasul Paulus di Athena, dan betapa sedih hatinya ketika melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Itulah sebabnya Paulus menegur orang-orang di kota itu, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Teguran Paulus itu pun membuat banyak orang menjadi marah dan juga mengejeknya. Menyembah berhala adalah salah satu siasat iblis supaya manusia terpisah dari Tuhan, mencari jalan keluar dan juga kesenangan hidup dengan kecenderungan mengambil shortcut atau jalan pintas. Kita pasti tahu bahwa dalam 10 hukum Tuhan, bahkan mungkin sudah sangat menghafalnya. Salah satunya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ulangan 5 ayat 7 dan 9. Artinya, kita tidak boleh menyembah apapun selain Tuhan. Bukankah sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang tidak sepenuhnya menyembah Tuhan? Ada berhala kuno, ada berhala modern, saudara. Yang termasuk jenis berhala kuno, jimat, tayul, patung, gambar-gambar, atau benda-benda lain yang dikeramatkan. Mungkin kita berkata, "Saya tidak punya jimat dan tidak menyembah patung." Tapi perhatikan, ada juga berhala modern. Berhala modern adalah hobi, uang, karir atau karir kita, game, sosial media, internet, dan berbagai macam hal yang membawa kita untuk lebih memprioritaskan itu daripada Tuhan. Ketika kita lebih mengutamakan perkara di dunia ini lebih daripada Tuhan, ini juga disebut berhala, saudara. Jadi berhala bukan hanya berwujud benda atau patung. Kejadian 35 ayat yang kedua dikatakan, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu." Artinya, Tuhan tidak senang jika kita memberhalakan suatu apapun itu. Saudara, seringkali kita tidak sadar kalau kita memiliki berhala dalam hidup kita. Tuhan sangat pencemburu.
Jika saat ini kita masih memiliki benda-benda atau hal-hal seperti itu, segeralah singkirkan itu semua dari kehidupan saudara, karena hal itu merupakan kebencian Tuhan. Saudara, ini bukan berarti kita tidak boleh memegang handphone, game, hobi kita, karir kita, pekerjaan kita. Tapi ketika semua itu menjadi lebih utama dari Tuhan, maka itu dapat menjadi berhala dalam hidup kita. Karena itu, utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Karena hanya Dia yang berkuasa. Dia suci, kudus, dan layak untuk disembah dan diagungkan, dan tidak ada yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Allah hari ini menegur dengan tegas dan begitu jelas. Berhala kuno mungkin tidak ada lagi dalam hidup kami, tapi ternyata ada berhala modern di mana hobi, uang, kekuasaan, game, sosial media, berbagai macam hal yang membawa kami menjauh dari Tuhan, itu dapat menjadi berhala dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami supaya kami berkenan, kami layak datang di hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan, terima kasih Bapa di surga untuk perkenanan Tuhan kembali kepada kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan mau Engkau selalu menjadi prioritas dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang memberikan sesuai ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60103112 Sekali lagi 0103112 Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Esra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.